Selamat malam, perkenalkan saya Julius Theokris dari UPPJJ Surabaya, program studi sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Kali ini saya akan menyampaikan materi dari bahasa Indonesia modul 3. Kita saksikan materinya. Bahasa Indonesia, Tata Bahasa dan Komposisi. Modul 3. Kelas kata, batasan dan ciri verba. Batasan dan ciri verba dibagi menjadi 3. 1. Verba berdasarkan semantisnya. 2. Verba berdasarkan bentuknya. 3. Verba berdasarkan perilaku sintaksisnya. Verba berdasarkan semantisnya terbagi menjadi 3, yaitu verba yang menyatakan perbuatan, verba yang mengandung makna inheren perbuatan. Contoh, adik mandi, Rama menendang bola. Lalu yang kedua adalah verba yang menyatakan proses, verba yang mengandung makna inheren proses. Contoh, air itu membeku. Lalu yang ketiga adalah verba yang menyatakan keadaan, yaitu verba yang mengandung makna inheren keadaan. Contoh, orang asing itu tidak suka masakan Indonesia. Lalu berikutnya adalah verba berdasarkan bentuknya. Ada 2, verba asal dan verba turunan. Verba asal ialah verba yang dapat berdiri sendiri tanpa afiks. Contoh, di mana Bapak tinggal? Hal itu berarti bahwa tanpa afiks di dalam tataran klausa ataupun kalimat, baik dalam bahasa formal maupun informal, verba macam itu dapat berdiri sendiri. Contoh, ada, gugur, jatuh, mandi, bangun, hancur, kalah, tinggal, cinta, hidup, lahir, menang, bisa berdiri sendiri. Lalu yang kedua adalah verba turunan. Verba turunan adalah verba yang dibentuk melalui penambahan afiks pada kata atau kelompok kata. Contoh, darat jadi mendarat, layar berlayar, jatuh kejatuhan, banjir kebanjiran, darat mendaratkan, atap beratapkan. Ada 4 macam afiks atau imbuhan yang dipakai untuk menurunkan verba, yaitu prefiks, awalan, sufiks, akhiran, konfiks, gabungan prefiks dan sufiks yang mengapit dasar dan membentuk satu kesatuan, dan yang tidak begitu produktif lagi, infiks, sisipan. Lalu yang terakhir ada verba berdasarkan perilaku sintaksisnya. Terbagi menjadi 3, yaitu A. Verba transitif. Verba transitif adalah verba yang memerlukan nomina sebagai objek dalam kalimat aktif, dan objek itu dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Masing-masing diikuti oleh nomina atau frase nominal, yaitu dalam contoh berikut adalah lantai dan pipi Idayu. Contoh, Biina sedang membersihkan lantai, Wira mencubit pipi Idayu. Lalu yang kedua adalah verba tak transitif. Verba tak transitif adalah verba yang tidak memiliki nomina di belakangnya, yang dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Contoh, ayah sedang duduk, ibu sangat terkejut mendengar berita itu, ia kejatuhan genting.
Verba duduk dan terkejut pada kalimat di atas adalah verba tak transitif karena tidak dapat diikuti nomina. Verba kejatuhan memang diikuti oleh nomina genting, tetapi nomina itu bukanlah objek dan karenanya tidak dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Karena itu, kejatuhan disebut verba tak transitif, sedangkan genting merupakan pelengkap. Dalam hal ini, pelengkap tidak harus berupa nomina. Lalu yang ketiga adalah verba berpreposisi. Verba berpreposisi ialah verba tak transitif yang selalu diikuti oleh preposisi tertentu, seperti yang terdapat dalam kalimat berikut. Ibu belum tahu akan berita itu. 2. Kami berterima kasih atas segala bantuan. 3. Hasil pekerjaannya sesuai dengan keinginanku. Verba tahu, akan, atau tahu tentang, berterima kasih atas, dan sesuai dengan adalah verba berpreposisi. Contoh-contoh lain dari verba berpreposisi ialah teringat akan, terdiri dari, cinta akan, terbagi atas, tergolong dalam, terkenang akan, dan sebagainya.